Hai hai hai, salam semua anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher Linda selalu berharap semua anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Sekarang sebelum kita bernyanyi dan berdoa, teacher mengajak anak teacher untuk kita semuanya terlebih dahulu tepuk semangat. I am happy ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Sekali lagi bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Sore. Karena anak teacher sudah senang, sekarang kita mau bernyanyi dan berdoa. Kita mau memuji Tuhan. 1 lipat tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih kami rasakan sampai hari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati kami guru-guru, berkati juga anak-anak kami yang belajar di rumah, berikan keseriusan dalam belajar sehingga mereka memperoleh apa yang mereka pelajari, yaitu mereka dapat mengerti, memahami, dan dapat menjadi anak-anak yang pintar. Orang tua dari anak-anak kami Tuhan terus berkati juga, dan bahkan kami rindu untuk di sekolah, yaitu belajar tatap muka setiap harinya. Tuhan, kiranya Engkau menjawab dan kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami ini, memusnahkan virus corona dari muka bumi ini, sehingga kami tidak takut melakukan segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, hebat anak teacher. Sekarang teacher mau memberikan ayat hafalan yang baru yang harus dihafalkan oleh anak-anak teacher selama 2 minggu ya. Firman Tuhannya yaitu terdapat di dalam kitab Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Bunyinya yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ya, ketika kita memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan, ya pastinya kita akan lebih sabar, lebih murah hati, tidak gampang cemburu atau tidak mudah cemburu, tidak bermegah dan tidak sombong, melainkan selalu menghargai orang lain, mengasihi orang lain, ramah terhadap orang lain dan tidak membeda-bedakan orang lain, karena itu yang Tuhan perintahkan kepada kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, anak kecil, semangat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oke, sekarang ya, hari ini adalah hari Senin, Monday, tanggal 8 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang manfaat air. Ya, tentang manfaat air. Air itu sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia. Sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, kalau tidak ada air, manusia pasti tidak akan bisa hidup. Karena kenapa? Ya, kalau manusia tidak mengkonsumsi air, maka manusia akan kehabisan cairan di dalam tubuhnya. Ya, dehidrasi juga. Jadi manusia pasti akan mati. Ternyata yang membutuhkan air bukan hanya manusia saja. Ya, pohon-pohon ya juga membutuhkan air. Apalagi ya, kemudian hewan atau binatang juga membutuhkan air. Kalau tidak ada air, bukan hanya manusia yang akan mati, tapi juga pohon atau tumbuh-tumbuhan juga akan mati, kemudian binatang dan hewan juga akan mati kalau tidak ada air. Jadi air ini sangat dan sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Jadi anak
anak-anak teacher, terlebih dahulu harus apa? Harus mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan air, sehingga air tersebut dapat kita konsumsi, yaitu dapat kita minum. Ya, kemudian dapat kita gunakan untuk apa lagi? Untuk mandi, ya, untuk membersihkan apalagi untuk membersihkan baju, membersihkan piring, membersihkan yang lainnya juga, benda-benda yang lainnya. Jadi inilah pentingnya air ya dalam kehidupan kita ya. Jadi anak-anak teacher harus menghargai air sebagai ciptaan Tuhan. Ya, menghargainya seperti apa? Ya, cara menghargainya adalah cara menghargai ciptaan Tuhan yang begitu berharga ini, yaitu kita harus menjaga kebersihan air tersebut, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, ya, atau tidak membuang sampah di laut atau dimanapun, ya, yang menghasilkan air tersebut. Tidak membuang, terlebih tidak membuang sampah di sungai, ya. Anak-anak teacher, karena kenapa? Karena kalau kita membuang sampah di sungai, maka air tersebut akan tercemar dengan sampah tersebut. Jadi pastinya tidak sehat untuk kita konsumsi. Ya, tidak sehat ya. Jadi anak teacher, jagalah kebersihan air. Kalau kamu contohnya pergi rekreasi, baik itu ke pantai atau ke sungai, ya, anak-anak teacher, kalau kamu punya sampah, lebih baiknya sampahnya kamu kumpulkan, kemudian simpan kembali di tasnya. Boleh bawa pulang, ya, bawa pulang, kemudian nanti buang di tempat sampah. Jangan dibuang di tempat air, ya, karena akan menyebabkan air tersebut tidak bersih lagi kalau kita membuang sampah sembarangan ke sungai. Ya anak teacher, demi kesehatan kita. Jadi anak teacher harus tahu ya manfaat air itu untuk kehidupan manusia dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Ya, harus tahu betapa pentingnya air. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa hidup, ya. Kemudian air juga dapat menyegarkan tubuh kita. Coba kalau kita tidak mandi satu harian, ya pasti rasanya sangat tidak enak, gerah, pokoknya rasanya. Terus badan kita juga bau, ya tidak pede untuk berjumpa dengan orang lain. Jadi sekali lagi teacher mengingatkan anak-anak teacher, ya harus jagalah kebersihan air, baik air yang ada di rumahmu maupun air yang ada dimanapun. Oke, seperti di dalam buku Air Udara Api ini halaman 3, di sini nanti anak-anak teacher membacanya ya. Ya, dibaca ulang. Yaitu di sini penting sekali menjaga kebersihan sungai. Ya, di sini ya teacher bacakan ya. Noni, Meme, Togar dan Ricky makan es krim. Ya, mereka sedang makan es krim ya. Ya, ini. Ya, mereka sedang pegang es krimnya. Kemudian Noni, Meme dan Togar, ini Noni, Meme dan Togar buang bungkus es krim di tempat sampah. Ini tempat sampahnya. Ya, tempat sampah tersebut ada di dekat sungai. Tapi Ricky buang bungkus es krim di sungai. Nah, ini Ricky. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Ricky itu baik atau tidak baik? Ya, pastinya tidak baik ya, karena dia sudah membuang sampah sembarangan. Dia sudah membuang sampah di sungai, ya, ini di sini. Sehingga kalau kita buang sampah di sungai, seperti yang teacher sudah jelaskan, sungai tersebut akan tercemar dari sampah tersebut, ya, sehingga sungainya tidak sehat lagi untuk kita
konsumsi, baik untuk dijadikan air minum maupun dijadikan air masak maupun juga dijadikan untuk mandi. Tidak sehat lagi, pastinya banyak kumannya ya. Jadi Ricky di sini sikapnya tidak perlu untuk ditiru, tidak bagus untuk dicontoh ya anak teacher. Oke, di sini anak-anak teacher tugasnya adalah mencentang gambar anak yang buang sampah di tempat sampah ya, dicentang. Bagaimana centang itu teacher? Sekali lagi, tugas dari anak teacher di halaman 3 di sini, selain dari membaca yang ada di bawah gambar, tulisan yang ada di bawah gambar, tugas dari anak teacher adalah mencentang gambar anak yang buang sampah di tempat sampah. Dicentang, contohnya teacher centang si Togar. Nah, karena teacher centang karena perbuatannya bagus. Nanti si Rikinya boleh nanti disilang. Disilang karena apa? Karena perbuatannya tidak bagus, tidak baik untuk ditiru. Ya, ini di halaman 3. Kemudian di halaman 2, di buku Air Udara Api halaman 2, di sini ada gambar air ya, membuat kalimat. Di sini ada gambar laut atau dan pantai, kemudian ada gambar anak yang sedang memancing. Ini gambar anak yang sedang mau menyeberangi sungai. Kemudian ini gambar anak sedang mandi. Di mana dia mandi? Di kolam renang, di sungai, di laut, atau di kamar mandi? Ya, di sini tugas anak teacher adalah melengkapi kalimat ini. Ya, melengkapi kalimat sesuai dengan gambarnya. Pertama, anak teacher harus membacanya dulu. Ya, oke, membacanya, kemudian lengkapi kalimatnya di sini. Air, laut, rasanya. Anak teacher pernah berenang ke laut? Nah, kemudian pernah merasakan rasa dari air laut tersebut? Ya, kalau pernah merasakan rasa dari air laut tersebut pasti tahu bahwa air laut itu rasanya asin. Ya. Kenapa air laut rasanya asin? Karena di dalam laut tersebut ada garam. Makanya air laut rasanya asin. Air laut rasanya asin. Kemudian yang kedua, anak-anak memancing. Mancing apa? Apa yang dipancing? Apa yang dipancing anak-anaknya? Ayo perhatikan. Ikan. Tulis ikan. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak menyeberang apa yang diseberang? Sungai. Mereka sedang menyeberang sungai. Oke. Ingat ya, sungai itu adalah dia bentuknya mengalir ya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini sungai. Jadi ini mereka sedang anak-anak menyeberang sungai. Anak-anak menyeberang sungai. Kemudian di sini gambar keempat, Togar mandi di mana dia mandi? Kamar mandi. Oke, sudah. Ini di buku Air Udara Api halaman 2. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai halaman 2, teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka halaman 22. Nah, di sini anak-anak teacher memasangkan benda dengan bentuk geometri. Ya, di sini ada bentuk geometrinya. Kemudian ini ada benda yang bentuk geometri juga. Nanti dipasangkan dengan yang bentuknya sama. Sudah tahu ya nama benda-bendanya ini, kemudian nama bentuk geometrinya.
Pasti anak teacher sudah pada tahu ya. Nanti dipasangkan ya, pasti teacher lebih cepat mengerjakan ini. Buku Air Udara Api halaman 2. Ya, terlebih dahulu anak teacher harus tahu ya, harus mengenal nama-nama benda ini dan juga geometrinya. Ya, setelah itu nanti pasangkan. Teacher tidak sebutkan ini namanya apa, dan apa. Teacher minta anak-anak teacher yang menyebutkannya. Ya, dan harus tahu juga kegunaannya. Oke? Oke, ayo perhatikan halaman 22. Ya, kemudian di halaman sudah 3 tugasnya. Sekarang yang keempat ya. Hari ini tugasnya ada 5. Ya, sekarang yang keempat. Di sini tugas anak-anak teacher mewarnai gambar sesuai dengan sesuai dengan pola, bukan ide. Sesuai dengan pola yang sudah ada. Di sini ada warna blue, red, ya. Biru, merah, biru, merah, biru, merah, biru. Ini adalah loncengnya, ya. Kalau anak teacher fokusnya ke pola yang di sini, ya. Ya, anak teacher ya. Di sini contohnya biru, merah, biru. Habis warna biru berarti warna apa lagi? Merah. Setelah warna merah, biru, merah, biru, ya. Tidak usah anak teacher bingung dengan yang ini teacher, tapi di bawah, paling bawah biru berdekatan dengan warna biru juga. Tidak usah bingung ya, karena ini adalah hiasannya atau loncengnya, ya. Yang paling penting anak teacher fokus dengan pola yang di atasnya. Kemudian ini hijau, oranye, hijau, oranye, ya, seperti itu. Ini pink atau merah muda, biru, merah muda, biru, merah muda, biru, seperti itu ya nak. Kemudian kuning, yellow, ya, purple atau ungu, kuning, purple, kuning, ungu, kuning, ungu, kuning, ungu, kuning, seperti itu ya nak. Oke, sudah jelas? Sudah jelas, ini buku Air Udara Api halaman 15. Ikuti pola yang di atas mewarnainya, pola warna yang di atas. Cara mewarnai gambarnya. Oke? Ya, sebenarnya kalau anak teacher belajar di sekolah, hari ini tugas fisik motoriknya adalah meronce, ya, meronce membuat gelang. Menggunakan manik-manik yang sudah teacher sediakan, ya. Cara meroncenya harus sesuai dengan pola yang sudah ada juga, ya. Tapi karena tidak ada, jadi tidak apa-apa ya nak. Ya, anak teacher sudah tahu. Yang paling penting anak teacher sudah tahu, yaitu mengurutkan pola warna yang benar. Oke, semangat. Kemudian tugas terakhirnya di buku berbahasa. Buka kembali halaman 2 tersebut. Di buku berbahasa. Ya, kenapa ini teacher ulangi kembali? Teacher tugaskan kepada anak teacher untuk menulis kembali kalimat yang nomor 1, 2, 3, 4 yang ada di buku Air Udara Api halaman 2, supaya anak-anak teacher tambah pintar membaca, kemudian tulisannya tambah rapi juga ya. Tulis kembali ya. Ya, ini teacher hapus. Ya, ada 4 tadi. Ini gambar sungai. Ini teacher gambarkan. Di buku berbahasa. Ya, oke. Ya, teacher nomor 1. Ini ditulis kembali ya nak, di buku berbahasa. A, I, R. Air. L, A, La, U, T. Air, laut. R, A, La, Sa, N, Y, A. Ini bacanya nya. Ya, ada juga nyanyu, nyenyo. Jadi ini bacanya nya. Air laut rasanya, di sini jawabannya kan ada titik-titik. Asin. Ya, air laut rasanya asin. Kemudian yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 di situ sesuai dengan gambar.
A-N-A. Anak. Anak. Ya, anak-anak memancing. Memancing apa di gambarnya yang nomor 2? Ikan. Ya. Kemudian yang nomor 3. Ya, anak-anak memancing ikan. Ini ya jawabannya. Ya, nomor 3. Anak. Ya, anak-anak ya ini ini be ya menyeberang apa mereka? Sungai. Ya. Oke, nomor 4 terakhir. Togar. Ya, togar. Ya. Mandi di kolam di kamar kamar mandi. Oke. Ya, oke. Susah atau gampang ya? Ya, ini ditulis. Kemudian air laut harus ada jaraknya air, kemudian jarak laut. Ada jarak rasanya, ada jarak asin. Ya, seperti itu ya nak. Kalimat kedua, anak. Ya, ini garis penghubung. Anak-anak memancing ikan. Anak-anak memancing ikan. Nomor 3. Anak-anak menyeberang sungai. Nomor 4. Togar mandi di kamar mandi. Ya, ini anak-anak teacher tuliskan di buku berbahasa atau buku garis. Tulis dengan rapi dan anak teacher harus belajar membacanya kembali. Oke? Jangan hanya ditulis, tidak dibaca. Ditulis dan dibaca. Oke, semangat. Ada berapa tugasnya? Ada 5. Di buku air udara api ada 4. Di buku berbahasa menuliskan kalimat ada 1. Jadi tugasnya hari ini ada 5. Tulis dengan semangat. Bye-bye anak-anak teacher semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Teacher tunggu tugas-tugasnya.